Bayangkan berdiri di pesta pernikahan mantan suami, menatap mata wanita tua yang dulu membuangmu ke jalanan hanya karena kau tak cukup kaya. Saat ini, Bu Ratna sedang tertawa di depan wajahmu, memamerkan gaji fantastis menantu barunya tanpa menyadari bahwa undangan di tanganku bukanlah sekadar kertas tamu, melainkan vonis mati bagi harga dirinya. Gajinya sebulan bisa buat beli harga dirimu setahun, teriaknya angkuh. Ia tidak tahu bahwa perusahaan raksasa tempat menantu kebanggaannya bekerja adalah milikku. Apa yang akan terjadi ketika kesombongan yang membubung tinggi menabrak dinding kekuasaan yang tak terlihat? Ini bukan sekadar reuni yang manis, melainkan sebuah audit brutal tentang dominasi dan kehancuran sebuah ego yang terlalu tinggi terbang. Mari kita saksikan bagaimana kartu nama tipis sanggup meruntuhkan dunia kepalsuan mereka. Dina berdiri mematung di balik dinding kaca lantai 42 yang megah, menatap cakrawala Jakarta yang tampak seperti sirkuit elektronik raksasa di bawah kakinya. Cahaya lampu kota yang berkelap-kelip menyerupai ribuan janji palsu yang pernah ia dengar 10 tahun silam. Pantulan pada kaca setinggi langit-langit itu tidak lagi memperlihatkan sosok wanita rapuh yang menangis di trotoar saat hujan deras, melainkan seorang arsitek ekosistem digital yang tangguh, pemilik imperium teknologi bernama Innovate yang kini menguasai arus data jutaan orang. 10 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membangun sebuah dinasti, namun terlalu singkat untuk melupakan perihnya pengusiran. Dina masih ingat dengan sangat jelas aroma parfum menyengat Bu Ratna saat wanita tua itu melemparkan koper lusuhnya ke jalanan, hanya karena Dina dianggap tidak sepadan dengan martabat keluarga mereka. Keluarga kami butuh berlian, bukan kerikil jalanan yang hanya bisa menghabiskan nasi, teriak Bu Ratna kala itu, kata-kata yang kemudian menjadi bahan bakar utama dalam mesin ambisi Dina yang tak pernah padam. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari potongan marmer hitam solid seberat 2 ton, sebuah undangan fisik dengan kertas krim bertekstur mahal tergeletak begitu saja. Undangan itu adalah sebuah deklarasi perang yang disamarkan dalam bentuk pesta pernikahan. Arif, pria yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh ketulusannya namun gagal mempertahankannya di depan sang ibu, akan menikahi Clara. Dina memutar gelas whisky kristalnya, membiarkan es batu beradu dengan suara berdenting yang tajam di tengah kesunyian ruangan yang steril dan dingin. Kamu benar-benar akan datang ke sana, suara Rina, asisten sekaligus satu-satunya orang yang dipercaya Dina, memecah keheningan melalui interkom. Dina tidak langsung menjawab. Ia menatap nama, Clara, pada undangan itu dengan tatapan predator. Rina tahu bahwa Dina tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana yang matang. Dina telah menukar empati yang ia miliki dengan logika kalkulasi yang dingin sejak lama. Baginya, kesuksesan bukan lagi tentang mencapai kebahagiaan, melainkan tentang memegang kendali atas siapapun yang pernah mencoba meruntuhkannya. Ada rahasia gelap yang ia simpan bahkan dari media yang memujanya sebagai bidadari teknologi. Dina tidak datang ke pernikahan itu karena sebuah undangan yang datang tiba-tiba. Ia telah memantau gerak-gerik keluarga itu selama bertahun-tahun melalui jaringan intelijen bisnisnya. Ia tahu bahwa PT Mega Teknologi, perusahaan tempat Clara membangun karir gemilangnya, sedang berada di ambang kesulitan likuiditas. 3 bulan lalu, melalui perusahaan cangkang di Singapura, Dina melakukan akuisisi senyap. Kini, ia adalah pemilik sah dari setiap jengkel gedung dan setiap rupiah gaji yang dibayarkan kepada Clara. Malam pesta pernikahan itu tiba dengan kemegahan yang terasa menyesakkan. Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan pusat bisnis Jakarta itu dipenuhi oleh ratusan tamu yang mengenakan pakaian seharga mobil mewah. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit tampak seperti deretan gigi predator yang siap mengunyah siapapun yang terlihat lemah. Dina melangkah masuk dengan gaun carcoal berbahan sutra Italia yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memberikan kesan kekuasaan yang tidak perlu diteriakkan. Langkah kakinya yang menggunakan stiletto kulit ular hitam menghasilkan bunyi ketukan yang berirama, seolah-olah ia adalah seorang inspektur yang sedang menghitung detik-detik menuju bencana di lokasi yang tampak indah ini. Di atas pelaminan, ia melihat Arif. Mantan suaminya itu tampak rapi dengan tuxedo hitam, namun matanya terlihat kosong dan kaku, persis seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Di sampingnya, Clara berdiri dengan anggun, namun Dina bisa mencium bau ketakutan di balik senyum profesional wanita muda itu. Target utama Dina, Bu Ratna,
berada di tengah kerumunan sosialita dengan kebaya brokat emas yang sangat mencolok. Perhiasan berlian di leher dan jari-jarinya seolah sedang berteriak meminta validasi dari semua orang. Bu Ratna tertawa dengan suara melengking yang membelah musik klasik di ruangan itu. Bagi Dina, tawa itu terdengar seperti suara besi berkarat yang saling bergesekan. Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa sedih. Yang ada hanya rasa muak yang mendalam terhadap kemunafikan yang terpampang nyata di depan matanya. Dina? Benarkah ini kamu? Suara itu memotong udara seperti pisau tumpul. Bu Ratna menghampirinya dengan langkah angkuh, menyeret Clara di sisinya seolah sedang memamerkan trofi hasil buruan terbaru. Wajah Bu Ratna adalah peta kesombongan yang dipahat dengan kerutan-kerutan kebencian. Ia memindai penampilan Dina dari ujung rambut hingga kaki, mencari satu saja celah atau tanda kemiskinan yang bisa ia jadikan bahan ejekan di depan teman-temannya. Saya pikir kamu akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahmu di sini, sembur Bu Ratna tanpa basa-basi, mengabaikan segala bentuk etika kesopanan sebagai tuan rumah. Ia sengaja berbicara dengan volume yang cukup keras agar para tamu di sekitarnya menoleh. Dina hanya berdiri dengan tenang, wajahnya sedatar permukaan air di sumur tua yang dalam. Ia membiarkan Bu Ratna merasa berada di atas angin, membiarkan ego wanita itu mengembang hingga batas maksimal sebelum ia menusuknya dengan kenyataan yang mematikan. Bu Ratna semakin bersemangat ketika melihat Dina hanya terdiam. Baginya, diamnya Dina adalah tanda kekalahan dan rasa minder. Kenalkan, ini Clara, ucapnya sambil menepuk lengan menantu barunya itu dengan kasar. Dia bukan wanita sembarangan yang hanya tahu cara menghabiskan uang suami. Dia lulusan luar negeri dan sekarang menjadi direktur pemasaran di PT Mega Teknologi. Kamu tahu perusahaan itu, kan? Tentu saja tidak, levelmu mungkin hanya di ruko-ruko pinggiran. Bu Ratna terus mengoceh tentang betapa beruntungnya Arif mendapatkan istri yang sepadan dan mampu mengangkat derajat keluarga mereka yang terhormat. Ia memamerkan bahwa gaji sebulan Clara mungkin cukup untuk membiayai seluruh biaya hidup Dina selama 1 tahun penuh. Clara sendiri tampak sangat tidak nyaman. Ia mencoba menarik tangan mertuanya, memberikan kode agar berhenti bicara, namun Bu Ratna justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa ini adalah momen puncaknya untuk menginjak-injak masa lalu Arif yang dianggapnya memalukan. Dina tetap tenang, menyesap air mineralnya dengan gerakan elegan. Ia mengamati bagaimana kerumunan orang mulai berbisik-bisik, mengomentari drama klasik antara mantan mertua yang jahat dan menantu yang dibuang. Arif akhirnya turun dari pelaminan dan mendekat dengan wajah yang sangat pucat. Ia tampak ingin melerai, namun satu tatapan tajam dari ibunya langsung membungkam mulutnya. Kelemahan Arif adalah alasan utama mengapa Dina kini berdiri di sini sebagai penguasa. Pria itu tidak pernah belajar cara menjadi laki-laki sejati. Ibu sangat bangga dengan pencapaian Clara, ya? Tanya Dina dengan nada yang sangat rendah namun memiliki resonansi yang kuat hingga membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Bu Ratna membusungkan dadanya, tentu saja. Dia adalah berlian keluarga kami. Tidak seperti kerikil jalanan yang hanya menjadi beban. Setiap kata hinaan itu adalah konfirmasi bagi Dina bahwa manusia seperti Bu Ratna tidak akan pernah berubah kecuali mereka dipaksa oleh kekuatan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Dina memberikan ruang yang luas bagi Bu Ratna untuk terus menghina. Ia bahkan sengaja merendahkan suaranya, berpura-pura mengakui bahwa ia memang harus bekerja keras dari nol tanpa bantuan siapapun. Saya memang tidak punya warisan atau koneksi seperti keluarga ibu, kata Dina dengan nada yang dibuat sedih. Hal ini membuat Bu Ratna tertawa terpingkal-pingkal, merasa telah memenangkan perdebatan moral tersebut di depan publik. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan lehernya sendiri ke bawah pisau algojo. Suasana di ballroom itu mendadak mendingin ketika Dina meletakkan gelasnya di atas nampan pelayan yang lewat dengan bunyi denting yang tegas. Ia merogoh tas tangan kecilnya yang bermerek rahasia, mengeluarkan sebuah kartu nama hitam matte yang terlihat sangat eksklusif. Sebenarnya, Bu Ratna, kata Dina dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi otoritas murni, membuat semua orang yang mendengarnya merinding, saya hadir di sini bukan hanya untuk memberikan selamat, tapi untuk memastikan investasi saya terjaga dengan baik. Dina menyerahkan kartu nama itu dengan gerakan yang lambat, seolah sedang memberikan dokumen eksekusi mati. Bu Ratna menyambarnya dengan kasar,
masih dengan senyum sinis yang menghiasi bibirnya yang dipoles lipstik merah darah. Namun, saat matanya fokus membaca tulisan emas embos di kartu tersebut, senyum itu memudar secepat asap yang ditiup angin. Dina Atmadja, CEO Founder, PT Innovat. Di bagian bawahnya tertera logo perusahaan induk yang baru saja mengambil alih PT Mega Teknologi. Wajah Bu Ratna berubah dari merah sombong menjadi pucat pasi seperti mayat yang sudah lama terkubur. Tangannya mulai gemetar hebat hingga kartu nama itu terjatuh ke lantai marmer. Clara, yang ikut mengintip kartu tersebut, menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tersengal. Ibu Dina. Suara Clara nyaris hilang karena ketakutan. Anda adalah pemilik baru kami? Orang yang menandatangani kontrak akuisisi bulan lalu? Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh area tersebut. Para sosialita yang tadinya ikut menertawakan Dina kini mundur selangkah, seolah-olah Dina adalah badai besar yang siap menyapu bersih siapapun di depannya. Dina menatap Clara dengan tatapan dingin seorang atasan kepada bawahannya yang lalai. Halo, Clara. Saya sudah meninjau laporan pemasaranmu. Ada banyak pemborosan yang tidak perlu, termasuk penggunaan dana perusahaan untuk acara-acara pribadi seperti ini. Kita akan bicara secara formal di rapat direksi Senin pagi, bukan? Dunia Bu Ratna runtuh dalam hitungan detik. Semua kemegahan yang ia pamerkan, semua berlian yang ia kenakan, mendadak terasa seperti beban berat yang mencekik lehernya. Ia menyadari bahwa wanita yang baru saja ia injak-injak harga dirinya adalah orang yang memegang kendali atas seluruh masa depan finansial keluarganya. Gaji fantastis menantunya, status sosialnya, semuanya kini berada di bawah ujung jari Dina. Rasa malu yang membakar mulai merayap naik ke wajahnya, menciptakan kehancuran ego yang paling brutal yang pernah disaksikan oleh tamu undangan malam itu. Kehancuran itu belum berakhir. Dina melangkah maju satu langkah, memperpendek jarak dengan Bu Ratna yang kini tampak seolah sedang menyusut di balik kebaya emasnya yang berlebihan. Ibu tahu, bisik Dina tepat di telinga Bu Ratna, namun suaranya tetap terdengar oleh orang-orang terdekat. Kelas seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras ia berteriak tentang kekayaannya, tapi ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan yang ia pegang dalam diam. Nikmati pestanya, Bu, selagi ibu masih bisa membayarnya. Dina berbalik dan berjalan keluar dari ballroom dengan langkah yang sangat stabil. Ia melewati Arif yang berdiri membeku tanpa mampu berkata-kata. Baginya, pemandangan itu sudah tidak menarik lagi. Ia tidak menunggu untuk melihat Bu Ratna pingsan, atau melihat Arif menangis meminta maaf. Ia telah menyelesaikan audit moralnya dan hasilnya adalah kebangkrutan total bagi jiwa-jiwa yang sombong tersebut. Di dalam mobil jemputannya, Dina menyandarkan kepala, menatap lampu-lampu jalanan yang berlari cepat. Namun, di balik kemenangan telak itu, ada kekosongan yang perlahan mulai merayap. Ia merasa puas melihat wajah hancur Bu Ratna, namun rasa puas itu bersifat sementara. Ia menyadari bahwa dalam upayanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak lagi lemah, ia telah berubah menjadi sosok yang dingin dan tak berperasaan. Ia menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan orang lain, sebuah pola yang secara ironis sangat mirip dengan apa yang dilakukan Bu Ratna padanya dulu, hanya dengan cara yang jauh lebih elegan dan mematikan. Seminggu kemudian, Clara mengirimkan surat pengunduran diri karena tidak sanggup menanggung rasa malu. Dina memanggilnya ke kantor pusat Innovat. Duduk, perintah Dina tanpa melihat ke arah Clara. Saya tidak menerima pengunduran dirimu. Kamu adalah aset yang bagus jika kamu berhenti menjadi boneka mertuamu. Tapi ingat satu hal, Clara, setiap rupiah yang kamu terima sekarang adalah pengingat bahwa hidupmu ada di bawah bayang-bayangku. Itu adalah harga yang harus kamu bayar. Malam itu, Dina kembali berdiri di depan dinding kaca kantornya. Arif sempat menelepon berkali-kali, mengirim pesan-pesan emosional yang memohon kesempatan kedua, namun Dina memblokir nomor itu tanpa membacanya sampai habis. Ia tidak membutuhkan cinta yang bersyarat, dan ia tidak membutuhkan pria yang hanya kuat saat ibunya tidak ada. Ia telah memenangkan perang, ia telah menjadi ratu di atas puing-puing ego orang lain. Di puncak kekuasaan ini, udaranya memang sangat tipis dan dingin, namun bagi Dina, itu adalah satu-satunya udara yang pantas ia hirup setelah 10 tahun berada di dalam debu. Dina akhirnya memenangkan perangnya, membakar musuh-musuhnya menjadi abu,
dan berdiri sendirian sebagai penguasa di puncak menara kaca yang dingin. Meski dendamnya terbayar tuntas, ia menyadari bahwa di puncak kekuasaan, ia harus kehilangan sisa-sisa kemanusiaannya dan hidup dalam kesunyian yang absolut. Hikmah utama yang dapat kita petik adalah jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berada di titik terendah, karena roda nasib berputar dengan cara yang tak terduga. Namun, ingatlah bahwa pembalasan dendam yang paling sempurna sekalipun seringkali meninggalkan lubang di hati pelakunya sendiri. Perlu kami tegaskan bahwa cerita ini adalah fiktif, namun dirancang serealistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran berharga. Terima kasih tulus telah menonton hingga detik terakhir.